Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore. Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Dari segala bentuk syukur dan hormat kami tetap junjung tinggi respek terhadap kalian semua. Mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhan, yaitu COVID-19. Bagi mereka yang sedang yang berusaha untuk keluar dari lingkaran-lingkaran kejenuhan, lingkaran-lingkaran bahaya. Semoga semua elemen, semoga semua masyarakat dari pejabat tingkat tinggi sampai bawahan agar selalu terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu agama kalian, apapun orang tua kalian, apapun background kalian, semoga tetap terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami respect terhadap semua tenaga medis, dokter, pasien, khususnya pasien yang terkena virus corona. Ya. Kami juga mendoakan semua yang masih memperjuangkan kesembuhannya ataupun yang sudah meninggal. Yang meninggal semoga diterima di sisi Tuhannya, ditempatkan yang terbaik menurut agamanya, keyakinan masing-masing. Berbagai fakta, berbagai berita-berita di mana di tengah pandemi COVID-19 ini banyak masalah-masalah kontroversial, banyak berita yang terkadang hoax, banyak berita-berita yang terkadang akurat, tetapi saking merabaknya COVID-19 ini di Indonesia khususnya, sehingga berita-berita yang lain itu tertutup karena saking fokusnya. Karena berita ini atau kasus corona itu lebih cepat kasusnya daripada kasus kriminal itu sendiri. Saya juga mengapresiasikan terhadap wartawan, teman-teman media. Mereka juga ingin menayangkan sebuah kasus-kasus yang lain. Cuman karena TV swasta itu terbatas di Indonesia ataupun di dunia, di mancanegara manapun juga mereka berfokus pada penanganan COVID-19. Bukan masalah tidak di situ ada yang namanya politik dalam penyiaran berita dan lain sebagainya, tetapi ini adalah fakta. Dan kembali lagi adalah mungkin misalnya saya posisinya ada di mereka, di wartawan, ataupun aku mungkin posisinya ada orangnya di lapangan menyalurkan bansos yang katanya bansos sudah di TV-TV udah dibagikan secara media. Itu kan berarti kan berita bagus. Tapi kenyataan ada yang masyarakat merasakan seperti itu, belum terbagikan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ya kembali lagi ke posisi mereka lagi. Semuanya itu mempunyai watak, semuanya itu mempunyai karakter. Dan semua yang ada di lapangan ataupun kantor ataupun pemerintahan itu sedang berusaha keras dan bekerja keras mati-matian. Ya. Jadi ini adalah kerja sama, kerja nyata. Bekerja bergotong royong, saling menyatukan, saling membangun optimisme ya, agar COVID-19 itu cepat hilang. Khususnya di Indonesia ini dan di dunia. Oke, dampaknya itu merebak luas. Dan berbagai elemen itu merasakan. Entah itu guru, pedagang, ya, pekerja, ataupun yang lainnya. Itu jadi saya menyikapinya adalah oke, tidak ada yang namanya musibah, yang melainkan musibah itu dibuat oleh mereka sendiri, tangan-tangan manusia, tangan-tangan jahat manusia, tangan-tangan jahil manusia.
Yang kedua adalah takdir. Apapun itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa menegosiasi atau saling menawar, tawar menawar seperti kita transaksi dalam tata niaga. Kita hanya bisa meminta, kayak kita kembali ke agamis, oke ya, sifat-sifat religi. Kita hanya meminta perlindungan, meminta kesehatan. Nah, kembali lagi, sebelum kita berpasrah diri, serah diri, paling enggaknya ada yang namanya usaha, tawakal kita sebelum pasrah. Ikhtiar dulu sebelum pasrah. Ikhtiar dulu sebelum tawakal. Begitu. Konsepnya sederhana kok. Usaha dulu kita. Oke. Sudah banyak yang namanya anjuran-anjuran dari pemerintah untuk diam di rumah, selalu menjaga kebersihan, selalu patuh dalam aturan-aturannya. Saya merasakan sekali. Dimana saya juga seorang dagang. Ya, jadi saya di PHK nggak di PHK, habis kontrak kerja terus pulang, saya berniatan untuk dagang. Alhamdulillahnya saya tercapai juga dagang itu. Tapi mungkin waktunya kurang pas di tengah waktu seperti ini. Cuman saya tidak disesali, terus tidak kembali kepada niat keduanya. Niat awal saya ingin dagang, memang niat kedua kalau misalnya dagang saya belum jadi lagi, mungkin saya masih di kerjaan dan sebagainya. Saya berterima kasih sekali pada semua elemen masyarakat, kepada semua instansi pemerintah dalam penanganan wabah corona seperti yang kita alami saat ini. Mereka yang sedang bekerja keras, ya, baik tim medis, dokter, terus perawat, terus petugas kebersihan rumah sakit, terus petugas ambulan, petugas yang lainnya, mereka yang bekerja keras. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, agar bisa menjaga daya imunitasnya, agar tetap semangat, tabah. Dalam situasi seperti ini kita harusnya lebih dewasa berpikir. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Jadi kita harus, ini bukan tentang teori konspirasi bahwa virus ini ada yang buat dan lain sebagainya. Oke, hanya mereka yang tahu, yang IQ-nya intel, dalam pengamatannya itu lebih jelas. Dalam pengamatan geopolitika dunia, seperti kita masyarakat biasa, orang awam, tidak tahu ada unsur politik dan lain sebagainya. Kembali lagi, kematian adalah udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terpenting kita saling mengingatkan satu sama lain agar semuanya itu terkendali. Jadi bukan masyarakat, bukan pemerintah saja yang harus menyuruh kita, menyuruh mereka, menyuruh masyarakat seluruh Indonesia untuk di rumah, untuk diam di rumah, untuk menjaga kesehatan, cuci tangan setiap hari, jangan keluar, menghindari kerumunan. Tetapi dari masyarakatnya itu sendiri saling menjaga, saling mawas diri, saling sadar, gitu. Jadi saya perwakilan dari masyarakat desa. Jangan saling menyalahkan. Ini mungkin dari tangan-tangan ulah manusia yang membuat virus itu. Kalau menurut teori konspirasi,
Adapun kedua, ini sudah musibah. Kalau sudah musibah, kalau udah terlanjur basah, kita mau dikatakan apa lagi? Kalimat apa lagi untuk mengeluarkan? Nyalain pemerintah? Apa menyalahkan siapa? Tidak ada kata salah-salah. Di sini adalah kalimat, bentuknya adalah saling menguatkan, saling bersatu, gotong royong. Terima kasih. Cukup itu saja. Ini adalah sebuah renungan atau kontemplasi di sore hari menjelang buka puasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang enak didengar, ataupun kurang mendukung di videonya. Salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi mereka yang menjalankan.